anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan kita di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Sekolah Dasar Kristen Plus Pelita Kasih. Mari kita akan awali ibadah hari ini dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, yang boleh kami nikmati bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan hari ini, kami akan bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus, hadirlah di ibadah kami. Berkatilah kami Tuhan, melalui setiap pujian yang kami naikkan, juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan Yesus memberikan berkat kepada setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah pagi ini. Haleluya, amin. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Bahkan hanya itulah yang bisa kita lakukan untuk menjadi sebuah persembahan yang indah bagi Tuhan, yaitu menaikkan ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Mari kita akan angkat pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku.
Terima kasih Miss Ruth sudah memimpin kita di awal pembukaan ibadah kita pada hari ini. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kami boleh bertemu kembali dalam ibadah bersama pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, bimbinglah kami, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, supaya kami siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Good morning class. How are you today? Very nice to see you. Iya, kita kan sedang belajar daring ya. Pastinya walaupun di sini tidak ada siapa-siapa, tapi Miss dan Mister semangat selalu untuk tetap mengajar. Bagaimana dengan yang di rumah? Yang belajar daring di rumah? Tetap semangat kan? Pastinya dong ya. Pengennya sih ke sekolah ya, bisa ketemu teman, bisa belajar bareng, bisa langsung kerja tugas bareng. Tapi masa ini kita memang sedang diproses untuk belajar di rumah dengan sabar. Mengapa? Karena belajar di rumah itu juga salah satu proses belajar loh. Belajar yang mengharuskan kita supaya kita tetap aman dari penyebaran virus. Nah, itu artinya kita taat juga pada peraturan. Taat pada peraturan itu juga belajar loh. Jadi, ya, kita bisa tetap belajar. Kita berarti belajar sabar belajar. Nah, sebenarnya Miss dan Mister di sini juga pengen ketemu sama kalian semuanya. Mana enak sih ngajar bangku kosong ya. Enakan ketemu kalian secara langsung. Tapi yang pasti semuanya tetap semangat untuk belajar. Nah, belajar itu sebenarnya merupakan kewajiban. Kenapa? Karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib menempuh pendidikan dasar. Nah, jadi kalau sudah dibilang wajib, kewajiban itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Maka kalau kita sudah melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, kewajiban itu kita pasti akan memperoleh hak kita. Semangat belajar ya. Kemudian hari ini pesannya dari tadi pasti sudah jelas. Jangan malas belajar. Jangan malas belajar. Dari Pengkhotbah 10 ayat 18. Yuk kita buka sama-sama Alkitabnya. Pengkhotbah 10 ayat 18. Dibacakan ya. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Apa ya yang terjadi kalau atap rumah runtuh? Oh, betul. Kehujanan, kedinginan, kepanasan. Sama, kalau malas belajar, kita akan mudah terpengaruh dengan hal-hal buruk. Hal-hal buruk itu masuk dengan mudahnya kepada kita. Kita mudah terpengaruh ajakan untuk bermain game daripada belajar. Males deh jadinya belajar kalau sudah terpengaruh. Nah, padahal kuota atau wifi yang kita pakai untuk main game itu dibelikan mama dan papa dengan kerja keras. Wah, Jadi
Jangan sampai malas belajar supaya atap rumah kita tidak runtuh, ya. Kemudian dikatakan juga di sini kelambanan tangan, maka bocorlah rumah. Wah, kalau rumah bocor juga sama nggak enaknya ya. Nah, apa sih tangan lamban? Maksudnya tangan lamban itu tidak mau segera mengerjakan tugas tanggung jawab. Apa ya istilahnya? Oh iya betul. Suka menunda-nunda tugas. Wah, tugasnya akhirnya menumpuk jadi gunung yang sangat tinggi. Waduh ya. Karena itu jangan sampai tangan lamban itu mempengaruhi kita. Kita harus terus semangat belajar. Jangan menumpuk tugas. Nah, bila saat ini kita masih belajar di rumah, Miss bagikan tips supaya semangat belajar ya. Yang pertama, tips semangat belajar dari Miss ya. Kejarlah ilmu walaupun kamu sedang belajar di rumah. Maksudnya gini, kalau di rumah kamu punya kesempatan lebih banyak untuk membuka pengetahuan lewat media elektronik. Manfaatkan kesempatan itu. Tetapi ingat, harus dengan seizin dan sepengetahuan orang tua ya. Nah, kalau kamu melihat keadaan sekarang ini enak belajar di rumah, bagaimana ya? Enak apa enggak ya? Kita jangan melihat sesuatu yang buruk. Kita harus bisa melihat sesuatu yang positif dalam segala keadaan. Ya, jadi manfaatkanlah waktumu di rumah untuk belajar lebih banyak. Miss mendengar banyak juga yang sudah bisa mengakses media yang bisa untuk mengedit video. Wah, ini kakak-kakak kelas 6 ini sudah banyak belajar itu. Hebat. Ada juga yang saya belajar bahasa baru, saya sering belajar sendiri. Oh, itu juga bagus. Itu artinya bisa memanfaatkan kesempatan walaupun sedang dalam kesulitan. Kemudian tips yang kedua, ingat cita-citamu. Ya, pastinya kalau kamu mau meraih cita-citamu, kamu pasti akan belajar dengan giat. Ya kan? Saya ingin jadi tentara, belajar giat. Saya ingin jadi dokter, belajar giat. Kamu pasti bisa. Kemudian tips yang ketiga, ini mudah ya, dan kamu pasti bisa. Bangun pagi, jangan telat, mandi, sarapan, tepat waktu. Mengikuti pembelajaran sama seperti saat kamu mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya, jadi hal ini akan menjadi pembiasaan yang dapat melatih disiplinmu. Ya, kamu pasti bisa. Tips yang keempat, kerjakan tugas saat ini dengan segera. Wah, kerjakan tugas tepat waktu. Kamu pasti bisa. Kalau seandainya di rumah sudah diberikan HP oleh orang tua, sedangkan orang tua bekerja, kamu mengikuti grup, langsung dilihat tugasnya, kemudian dikerjakan dulu secara mandiri, ya, supaya nanti kalau orang tua pulang, tinggal memeriksa dan tinggal mengumpulkan. Atau kamu bisa memilih yang terbaik, mengerjakan dulu dengan belajar sendiri, mandiri, ya, kamu pasti bisa. Kemudian, ya, itu tips dari Miss. Sedangkan dari firman Tuhan ada lagi tips yang sangat hebat ini dari firman Tuhan. Dari Kolose 3 ayat 23. Apa bunyinya? Tetapi apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi hari ini kita harus terus semangat belajar. Kita belajar untuk tetap semangat walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Ya, kita bisa terus semangat belajar. Ada 4 tips dari Miss. 1, ya, kejarlah ilmumu walaupun sedang di rumah. Banyak eksplor kemampuanmu, minat bakatmu. 2, ingat cita-citamu. Ya,
Yang ketiga, tetap bangun pagi, ada jadwal yang harus terus kamu lakukan dengan disiplin. Yang keempat, kerjakan tugas tanpa menunda. Dan yang pasti, yang kelima, dari Kolose 3 ayat 23, tips manjur dari firman Tuhan, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Demikian yang bisa Miss bagikan hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kalian semua. Amin. Ya anak-anakku semuanya, sebuah firman Tuhan yang sangat indah bagi kita semuanya pada saat hari ini. Anak-anakku semuanya, ayo jangan menyerah, jangan patah semangat. Mari kita akan berjuang terus melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita gunakan hidup kita selama kita sekolah ini, biarlah kita bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita katakan satu pujian, ku takkan menyerah menghadapi apapun juga. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ya, biarlah pujian ini
memberi kekuatan kepada kita bahwa kita tidak akan menyerah. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur sebab kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini melalui pujian dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, bantulah kami, tolong kami untuk kami boleh memiliki semangat di dalam hidup kami, sehingga kami tidak mudah menyerah, sehingga kami boleh semangat dan rajin belajar, juga mengerjakan banyak hal yang Tuhan percayakan untuk kami boleh lakukan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai kegiatan belajar kami pada sepanjang hari ini. Besertalah dengan kami Tuhan. Memberkati Miss dan Mister yang akan memimpin kami dalam pelajaran. Memberkati orang tua, saudara kami yang banyak membantu kami di dalam belajar online di rumah. Terima kasih ya Bapa, limpahkanlah kasih, sukacitamu, damai sejahtera, bahkan kesehatan dan kekuatan daripada Allah senantiasa ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa.